Saya ingin menceritakan bagaimana oleh kasih karunia Allah, hampir ratusan dari penganut kepercayaan lain datang kepada Kristus dan ingin mengenalnya lebih dalam, baik para orang dewasa, anak-anak, dan cucu mereka kemudian berpartisipasi dalam kerajaan Allah di Sumatera Selatan. Dalam segala situasi yang terjadi, kita boleh melihat tangan Tuhan yang mengerjakannya. Dia melakukan mujizat di antara penduduk yang berdiam di Sumatera bagian barat daya Indonesia. Janet dan saya melayani di Bengkulu di bagian pantai barat Sumatera pada tahun 1959, di mana Janet pada suatu hari Natal diminta berbicara kepada para anak sekolah minggu di gereja lokal. Dia menggunakan buku tanpa kata dengan gambar di papan flanel. Dalam pelayanan itu, untuk menjelaskan tentang keselamatan oleh Yesus Kristus kepada anak-anak. Oleh anugerah Tuhan, seorang laki-laki M dari Serawai, kira-kira jaraknya 100 km ke bagian selatan pada waktu itu sedang mengadakan perjalanan melewati Bengkulu. Lelaki itu bernama Ahmad. Dalam perjalanan malam itu, dia melewati daerah di mana perayaan Natal sedang berlangsung. Dia mendengar suara nyanyian jemaat yang sedang mengumandangkan lagu-lagu Natal dari gereja setempat. Dia akhirnya bergabung dengan banyak orang yang sedang menonton melalui jendela yang sedang terbuka. Ahmad dan ratusan yang lainnya adalah anggota dari suatu partai politik yang kemudian menjadi partai terlarang di Indonesia. Mereka sedang dalam masalah besar oleh karena mereka pernah bergabung dengan partai politik ini. Beberapa pemimpin M di daerah itu turut terlibat. Pada waktu itu, pemimpin mereka berkata, "Anda harus memilih antara partai komunis atau agamamu. Anda tidak boleh memilih kedua-duanya." Ahmad kemudian berpikir pada diri sendiri sementara menonton perayaan Natal pada malam itu. Mungkin yang terbaik ialah jika semua kita memeluk satu agama yang sungguh-sungguh baru, yakni Kristen, supaya kita tetap mempertahankan keyakinan kepada Allah tetapi terlepas dari afiliasi politik yang lama. Hari berikutnya, dia kembali ke desanya dan membicarakan ide ini dengan beberapa pemimpin partai mereka. Setelah berdiskusi banyak, akhirnya mereka memutuskan menjadi Kristen dan berharap terbebas dari permasalahan dengan pemerintah. Rencana memeluk agama baru ini hanya sekedar keamanan dan pergantian kulit, tetapi bukan pergantian dalam hati atau pertobatan. Selanjutnya mereka menghubungi seorang anggota kepolisian keturunan suku Batak beragama Kristen di desa mana dan menanyakan bagaimana caranya supaya mereka boleh menjadi Kristen yang benar. Sang polisi mengarahkan supaya mereka menulis surat kepada pendeta Kristen di Bengkulu. Biasanya surat yang ditujukan kepada pendeta Kristen di Bengkulu akan tiba di tangan saya. Tetapi kali ini sungguh sesuatu terjadi dalam pengaturan Tuhan. Beberapa hari sebelum surat terkirim, kami harus pergi ke Curup untuk membantu penyelesaian masalah yang ada dalam gereja di Curup yang pada waktu itu sedang digembalakan oleh rekan sekerja kami yang sungguh mengasihi Tuhan, yaitu Pak Tobing dari Tanah Batak. Karena itu kami bertukar tempat. Kami ke Curup dan Pak Tobing menggantikan kami ke Bengkulu. Ketika itulah surat yang dikirim oleh Pak Ahmad dan kelompoknya dari Serawai mendarat di tangan Pak Tobing di Bengkulu. Isi surat tersebut meminta supaya pendeta di Bengkulu mengirim seseorang yang dapat mengajar mereka bagaimana menjadi Kristen. Kami tadinya mengira hanya sekedar pergantian agama. Ternyata mereka sungguh-sungguh mau belajar apa artinya dan bagaimana menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan untuk proses ini, tidak ada orang yang paling tepat mengatur dan menjawabnya kecuali Pak Tobing sebagai orang Indonesia. Sungguh suatu pengaturan Tuhan yang luar biasa demi tujuannya yang sangat mulia yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Di sini kami melihat lagi pemeliharaan Tuhan dan penetapan Tuhan atas orang-orang Serawai masuk dalam kerajaannya yang kekal.